Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi ya, bersama Ibu Susi Novita. Apakah anak-anak Ibu dalam keadaan sehat? Ya, harapan kita semua kita dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas sosial. Dan sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan dapat tercapai dengan baik, dan apa yang kita harapkan agar kita bisa tatap muka secepatnya ya. Pada pertemuan kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode ilmiah. Yang kedua adalah hubungan sosiologi dengan mata pelajaran lainnya atau dengan ilmu lainnya. Kemudian peran dan fungsi sosiologi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas metode ilmiah. Metode sosiologi merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan penelitian dalam rangka penelitian sosial. Ada 2 metode di dalam penelitian sosiologi. Yang pertama, metode kualitatif. Kualitatif ya, kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas, penilaiannya pasti berbentuk kata. Ya, bagaimana kualitas barang itu? Cantik, bagus, baik. Berarti ya, metode kualitatif ini merupakan metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data secara deskriptif atau naratif. Deskriptif itu apa? Deskriptif itu adalah suatu gambaran, menggambarkan sesuatu itu dengan menggunakan kata-kata, sama dengan naratif, narasi ya, berarti kata-kata. Apabila penelitian itu ya hasilnya atau cara mengukur datanya dengan menggunakan kata-kata, nah itu disebut dengan metode kualitatif. Metode kualitatif ini ada 3. Yang pertama, metode historis. Historis itu sejarah ya. Apabila penelitian itu tentang sejarah atau kejadian yang terjadi masa lampau dan menganalisis datanya merupakan peristiwa-peristiwa ya yang terjadi pada zaman dahulu, maka itu disebut dengan metode histori. Kemudian metode komparatif, yaitu metode riset yang menggunakan atau membandingkan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya ya, membandingkan bagaimana sekarang permainan anak-anak zaman dahulu bagaimana dengan permainan anak-anak zaman sekarang. Itu membandingkan namanya. Apabila seperti itu penelitiannya, maka metode yang digunakan adalah metode komparatif. Kemudian metode studi kasus, yaitu metode penelitian dilakukan dalam rangka mengeksplorasi isu sosial secara terbatas namun mendalam. Ya, isu-isu ya, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat ya. Berarti apabila kita meneliti hal-hal seperti itu, maka menggunakan metode studi kasus. Kemudian kita masuk pada metode selanjutnya, yaitu metode kuantitatif. Kuantiti ya, kuantiti itu kan jumlah ya. Kuantiti itu kita berbicara tentang jumlah. Kalau berbicara tentang jumlah, alat ukurnya apa? Angka. Ya, jadi apabila suatu penelitian itu pengumpulan datanya ya atau menganalisis datanya itu dengan menggunakan angka-angka, maka disebut metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini ya ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu metode statistik ya. Metode penelitian ini yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis fenomena sosial melalui data-data statistik. Ya, biasanya peneliti ini menggunakan alat kumpul datanya itu survei. Kemudian metode sosiometri.
yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan, relasi atau jaringan sosial antara individu dengan kelompok. Ya. Kemudian metode induktif merupakan metode sosiologi yang penerapannya dimulai dengan pencarian data di lapangan. Kemudian data itu dianalisis. Setelah dianalisis, baru terbentuk teori-teori. Itu induktif namanya. Tapi apabila teorinya yang dulu ada, baru dilakukan penelitian, itu dinamakan metode deduktif. Ya. Kemudian metode empiris, yaitu metode mencari objeknya di lapangan, ya, objek penelitiannya di lapangan. Jadi data objek tersebut bersifat empiris, artinya berasal dari realitas yang ada di lapangan. Ya, jadi itulah metode-metode yang dapat digunakan apabila kita ingin meneliti masyarakat atau melakukan penelitian sosial. Kemudian kita masuk hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kita sudah bahas kemarin itu, ya. Namun tidak hanya sosiologi yang mempelajari tentang manusia, ya, banyak ilmu-ilmu lain, ya. Jadi kita lihat hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Misalnya sosiologi dengan antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang budaya. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dia dari budaya. Kenapa? Karena budaya itu sendiri merupakan hasil karya cipta dan karsa manusia. Ya, jadi erat hubungan antara sosiologi dengan antropologi. Kemudian sosiologi dengan ekonomi. Ekonomi itu apa? Ya, ekonomi adalah ilmu tentang kebutuhan manusia, ya. Dan sosiologi mempelajari tentang interaksi, bagaimana interaksi manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi juga erat hubungannya. Kemudian sosiologi dengan sejarah. Tadi dari awal sudah kita bahas bahwa salah satu metode penelitian sosiologi itu adalah metode histori, metode sejarah, ya, metode sejarah. Jadi sosiologi dengan sejarah juga mempunyai hubungan. Politik, apa itu politik? Politik itu adalah suatu ilmu, ya, yang digunakan oleh manusia untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ya, dan ini jelas erat sekali hubungannya dengan sosiologi. Ya, di dalam sosiologi ada interaksi. Interaksi itu kan ada dua, ada interaksi asosiatif, disasosiatif. Ya, bisa saja nanti di dalam mempertahankan kekuasaannya manusia itu melakukan interaksi disasosiatif, ya, seperti misalnya kompetisi, ya. Misalnya ada persaingan atau segala macamnya. Jadi sosiologi, ekonomi, antropologi, politik, sejarah mempunyai hubungan. Kemudian kita masuk pada materi terakhir, yaitu peran dan fungsi sosiologi. Orang yang ahli di dalam sosiologi dinamakan sosiolog, ya, dan mempunyai peran-peran di dalam masyarakat. Ya, apa perannya? Yang pertama sebagai ahli riset, sebagai peneliti. Kan tadi dari awal kita katakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu terapan, ilmu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu? Menyelesaikan suatu masalah itu perlu yang namanya penelitian. Karena itu seorang sosiolog itu bisa berperan sebagai ahli riset. Kemudian sebagai konsultan kebijaksanaannya, membantu, ya, pihak-pihak yang menginginkan pembangunan, ya, di dalam masyarakat. Apakah nanti kebijakan dia untuk membangun itu ada dampaknya terhadap masyarakat atau tidak? Maka yang melakukan yang menjadi konsultan atau tempat dia mengadu itu adalah para sosiolog. Kemudian sebagai teknisi atau yang populer disebut sosiologi klinis, ya. Jadi sosiologi klinis ini, ya, sosiolog itu bertindak sebagai perencana dan pelaksana program kemasyarakatan. Kemudian seorang sosiolog juga bisa menjadi guru atau pendidik dan juga sebagai pekerja sosial. Jadi itu peran sosiologi. Sedangkan fungsi sosiologi itu ada dua. Satu, fungsi pembangunan.
Apabila hasil penelitian yang dilakukan oleh para sosiolog itu digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan, ya, maka dia dikatakan berfungsi sebagai fungsi pembangunan. Tapi apabila penelitian yang dilakukannya, data-data yang diperolehnya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah, maka disebut dengan fungsi penelitian. Jadi itulah materi kita hari ini, ya. Ibu harap ya bisa kalian pahami. Kalau tidak bisa paham, boleh di chat ibu secara pribadi kapanpun ibu terima, asalkan jangan malam-malam, ya, di waktu kerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.